Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat menjadi bahan telaah, yaitu tentang konten marketing. Konten marketing ini merupakan suatu strategi pemasaran yang fokus pada pembuatan, distribusi, dan juga promosi konten yang relevan, bermanfaat, dan juga sekaligus menarik bagi target audiens. Nah, kalau kita berbicara tentang konten marketing ini, maka tentu ini merupakan sesuatu yang teramat penting bagi suatu entitas bisnis atau katakanlah perusahaan, manakala mereka menjalankan berbagai aktivitas kampanye marketing. Oleh karenanya, ada beberapa alasan mengapa konten marketing ini begitu pentingnya di dalam mendukung aktivitas kampanye pemasaran. Alasan yang pertama yaitu bahwa konten marketing itu merupakan sebagai perwujudan dari eksistensi suatu brand. Konten marketing, sebagaimana kita pahami bersama, tentunya akan dapat meningkatkan eksistensi suatu brand yang juga dapat menjadi brand awareness. Dengan konten marketing ini pula, paling tidak target audiens telah memiliki suatu kesadaran tentang suatu brand yang kemudian bisa menjadi konsumen tetap. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan pentingnya konten marketing yang kedua yaitu yang berkaitan dengan aspek pembelian. Dengan konten marketing, maka konsumen dapat melakukan pembelian dengan lebih cepat tanpa melalui suatu proses yang rumit. Oleh karena itulah, peran dari konten marketing ini secara tidak langsung akan menentukan apakah konsumen langsung melakukan pembelian atau mereka harus melakukan aktivitas membandingkan produk-produk kita dengan produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Kemudian yang ketiga, alasan pentingnya konten marketing dari aspek consideration. Consideration ini merupakan suatu kondisi di mana konsumen akan berpikir untuk mengambil suatu keputusan. Umumnya, konsumen akan mencari berbagai informasi lebih lanjut tentang suatu brand. Dan kemudian mereka membandingkannya dengan brand-brand yang serupa
yang ada di pasaran. Dengan konten marketing, maka konsumen akan dapat terbantu dan juga mereka bisa menentukan untuk mengambil keputusan atas pembelian suatu produk. Nah, itulah beberapa alasan mengapa konten marketing ini begitu pentingnya bagi suatu entitas bisnis. Nah, karena pentingnya konten marketing ini, maka di dalam suatu entitas bisnis pun dibutuhkan mereka-mereka yang memang memiliki keahlian serta keterampilan yang sangat-sangat mendukung demi suksesnya pencapaian-pencapaian di bidang konten marketing ini. Jika suatu perusahaan, entitas bisnis itu telah memiliki tim khusus yang memang menangani tentang konten marketing ini, maka tim itu harus dibekali dengan berbagai skill. Di antara beberapa keterampilan yang memang sangat-sangat penting untuk dikuasai oleh tim konten marketing, yang pertama yaitu kemampuan dalam hal komunikasi. Pada konten marketing, orang yang bertugas di dalamnya harus bisa mengasah keterampilan komunikasinya, baik itu keterampilan komunikasi secara lisan maupun tulisan, atau dalam bahasa lainnya komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Tidak hanya menyoal tentang konten dan juga audiens. Seorang konten marketer juga harus bekerja di dalam suatu tim yang solid, sehingga komunikasi yang baik haruslah tetap untuk dibina agar tidak muncul apa yang disebut dengan kesalahpahaman. Itu skill yang pertama, komunikasi. Kemudian yang kedua, yaitu keterampilan yang berupa kepekaan. Seorang konten marketer juga harus bisa mengikuti perkembangan tentang apa yang terjadi baik untuk saat kekinian ataupun perkiraan di masa mendatang. Tentu saja seorang konten marketer juga harus memahami apa-apa yang digemari oleh banyak orang, sehingga konten yang ada itu akan terlihat menarik. Seorang konten marketer juga harus memiliki kemampuan untuk memilih dengan baik tentang tren-tren mana yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan awareness pada produk-produk yang kita hasilkan, dan mana yang tidak perlu untuk kita masukkan di dalam konten-konten kita. Kemudian keterampilan yang ketiga yang sangat dibutuhkan oleh tim konten marketing ini adalah keterampilan dalam hal menulis. Dalam hal menulis ini, tulisan yang dibuat oleh seorang konten marketer itu sangat beragam wujudnya.
Bisa jadi itu berupa artikel, bisa berwujud copywriting, bisa berupa status di media sosial, ataupun di dalam suatu naskah video. Seorang content marketer dalam hal ini harus mampu beradaptasi untuk menulis dalam berbagai gaya yang sesuai dengan target audiens. Dan keterampilan yang keempat yaitu keterampilan untuk menyampaikan sesuatu, bercerita. Ini diutamakan untuk mengajak audiens agar selalu menonton video atau mendengarkan podcast dari perusahaan kita. Tentunya kesemuanya ini dibutuhkan suatu keterampilan tertentu yang salah satunya adalah keterampilan untuk menyampaikan suatu informasi atau kemampuan bercerita. Nah, itu adalah beberapa skill yang harus dikuasai oleh tim konten marketing. Selanjutnya, di dalam praktiknya, kalau kita berbicara tentang pemasaran konten, tentu di dalam praktik bisnis kita mengenal beberapa jenis dari pemasaran konten ini. Di antara jenis-jenis pemasaran konten yang cukup familiar dengan telinga kita, di antaranya yang pertama adalah jenis pemasaran konten berupa blog. Blog ini akan membantu sekali di dalam membangun traffic ke website perusahaan melalui konten-konten yang telah dibuat. Blog ini akan menjadi suatu wadah penerapan strategi SEO, Search Engine Organization. Karena mesin pencari SEO tadi akan mengutamakan website yang konsisten dalam mempublikasikan konten yang berkualitas tinggi dan juga relevan. Strategi SEO ini, mesin pencari, search engine optimization ini penting sekali. Kemudian yang kedua, yaitu jenis pemasaran konten melewati media sosial. Kita tahu beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lain. Itu merupakan beberapa platform yang ada di dalam media sosial yang mana kesemuanya dapat dimanfaatkan sebagai pemasaran konten. Media sosial ini dapat digunakan untuk berbagai postingan blog sekaligus membaginya. Tidak hanya blog, bahkan video, infografis itu bisa disampaikan melalui berbagai platform ini. Platform-platform yang ada di media sosial juga merupakan tempat yang tepat bagi audiens untuk terlibat secara langsung dengan konten yang telah dibuat oleh tim marketing. Kemudian jenis berikutnya ada yang disebut dengan infografis. Infografis ini merupakan representasi visual dari data ataupun informasi yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang sifatnya kompleks dalam format
yang mudah untuk dipahami. Selain media sosial, infografis, blog, dan sebagainya, ada yang disebut dengan podcast. Podcast ini merupakan konten audio yang juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan audiens. Podcast ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi sesuai dengan konten-konten yang kita sematkan di dalamnya. Tentu ini akan sangat mendukung dalam kegiatan ataupun kampanye pemasaran suatu perusahaan. Nah, itu tadi beberapa jenis dari apa yang disebut dengan pemasaran konten. Nah, pemasaran konten ini tingkat keberhasilannya salah satu yang memang sangat mempengaruhinya yaitu timnya itu sendiri. Oleh karenanya, tim pemasaran konten ini harus benar-benar memahami apa-apa yang memang telah menjadi tugas mereka. Di antara beberapa tugas pokok dari tim pemasaran konten ini, yaitu adalah membuat konten yang berkualitas tinggi dan menarik agar sesuai dengan target audiensnya. Kemudian tugas yang kedua, tim pemasaran konten juga harus melakukan pelacakan sekaligus menganalisis konten yang telah dibuatnya dan kinerja dari kampanye pemasaran dengan menggunakan berbagai alat. Misalnya saja dengan memanfaatkan Google Analytics. Kemudian tugas yang ketiga, tim pemasaran konten juga harus mengembangkan sekaligus menerapkan strategi pemasaran konten yang sejalan dengan tujuan pemasaran secara keseluruhan. Dan tugas yang keempat dari tim pemasaran konten yaitu mereka harus mempromosikan kontennya melalui berbagai platform seperti media sosial, melalui email, atau berbagai iklan berbayar. Seperti halnya kita mengenal adanya Google Ads, ada yang namanya YouTube Ads, ada yang disebut dengan Facebook Ads, dan sebagainya. Ini semuanya merupakan tugas-tugas yang harus diemban oleh tim pemasaran konten. Oleh karena begitu pentingnya apa yang disebut dengan konten marketing ini, tentu saja entitas bisnis atau katakanlah perusahaan hukumnya setengah wajib untuk juga turut serta membangun konten marketing ini agar perusahaan kita, entitas bisnis kita itu dapat selalu hadir di dalam benak audiens kita. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, yang salah satunya adalah berupa konten marketing, maka tentunya untuk saat-saat ini, apalagi untuk masa-masa mendatang, konten marketing ini akan terus mengalami penyempurnaan.
Karena itulah, semua perusahaan, semua entitas bisnis, bila ingin tetap eksis dalam dunia, maka harus menempatkan apa yang disebut sebagai konten marketing ini menjadi salah satu pilar utama untuk menyangga kesuksesan perusahaan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang konten marketing. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi, masih berkaitan dengan dunia bisnis maupun edukasi di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.